Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita sudah berada di 10 Syawal. Berarti bulan Syawal ini juga adalah bulan ke-10 daripada bulan Hijriah atau bulan yang disebut dengan bulan Qamariyah. Maka dengan demikian Syawal artinya adalah meningkat atau naik. Maka dengan demikian kita sebagai umat Islam yang telah digembleng dan diajar oleh Ramadan, maka sewajarnya kita untuk meningkatkan atau menaikkan daripada fungsi daripada ibadah kita sebagaimana yang telah diajarkan Ramadan. Kita tingkatkan daripada ibadah-ibadah sebelum Ramadan itu datang. Jadi dengan demikian kita haruslah menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan arti kata kita meningkatkan ketakwaan itu tersebut. Pada hari ini MDI Pekanbaru telah menentukan judul daripada khutbah kita, yaitunya keutamaan puasa 6 hari di bulan Ramadan, di bulan Syawal. Walaupun kita sudah melaksanakannya, alhamdulillah bagi yang telah melaksanakannya. Namun yang belum melaksanakannya itu dianjurkan untuk dapat melaksanakannya itu, supaya kita mendapatkan hal-hal yang dapat, artinya pahala-pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita itu mempunyai hutang daripada puasa kita, maka kita harus bayar dulu. Maka kita sempurnakan dulu watikul iddah, kita sempurnakan bilangannya, maka baru kita akan melaksanakan puasa hari, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka yang paling afdal adalah kita ganti dulu puasa Ramadannya, yang tertinggal setelah itu baru melaksanakan puasa 6 hari. Jika waktunya tidak sempat, ya boleh saja puasa 6 hari dahulu kita laksanakan, nanti padanya sebelum datangnya Ramadan, jika kalau seandainya kita dalam keadaan sibuk. Dan yang sangat penting bagi kita itu mengetahui bahwa yang afdal itu adalah puasa 6 hari daripada bulan Syawal itu setelah Idul Fitri. Daripada 2 Syawal kita mulai berpuasa, dan yang lebih afdal itu adalah berturut-turut 6 hari. Tetapi tidak mengapa jika kita laksanakan bukan pada awal daripada Syawal itu tadi, atau bukan pada tanggal 2 Syawal. Itu boleh-boleh saja. Dan boleh juga tidak berurutan kapan kita sanggupnya untuk melaksanakannya. Tapi jika kita mau ambil afdal, ambillah yang telah disebutkan di atas. Maka dengan demikian apa gunanya bagi kita? Pertama adalah puasa Syawal ini menentukan bahwa kita itu telah melaksanakan puasa setahun penuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan minas syawali kana kasyamud dahri." Man shoma Ramadana, siapa-siapa yang mempuasakan puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan, kemudian dia ikuti, dia iringi, yaitunya dengan 6 hari min Syawal daripada bulan Syawal, karena kasyamud dahri, adalah di mereka itu seperti puasa setahun penuh. Ini adalah hal yang sangat menguntungkan bagi kita sebagai umat Muhammad SAW. Sebab ini dikatakan bahwa hal demikian, bahwa 1 dibanding 10 kita berpuasa pada bulan Ramadan 1 bulan, maka ganjarannya adalah 10 bulan puasa. Dan kita berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, ganjarannya adalah 60 hari. Berarti itu adalah 2 bulan. Maka kita itu 10 ditambah dengan 2 bulan, maka menjadi 12 bulan. Maka kita puasa sebagai setahun penuh. Ini adalah hal-hal yang sangat mengejutkan kepada kita. Sebutkan ataupun ditegaskan oleh Rasulullah SAW, "Man shoma sitta ayyamin min ba'di fitri kana tamamas sana." Maka siapa-siapa yang berpuasa setelah Idul Fitri, maka dia akan menyempurnakan, dia itu akan puasa daripada setahun penuh. Maka dengan demikian, manja adalah hasanati falahu asyru amasallah.
Siapa yang mengerjakan satu amalan saja, maka dia akan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka kita laksanakan puasa itu dengan 360 hari misalnya, atau 12 bulan, maka itu akan menjadi kita itu sebulan penuh puasanya, atau setahun penuh. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, yang selanjutnya, yang kedua, puasa Syawal seperti halnya sholat sunnah rawatib. Jika kita sholat misalnya kurang dari sholat kita, maka Allah mengatakan, wahai para malaikat, lihat adakah sholat sunatnya? Maka jika ada, sempurnakanlah daripada sholat wajibnya itu. Begitu juga Ramadan, jika terlanjur kita pada waktu Ramadan, kita dalam berpuasa, tapi ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi, yang bisa merusak puasa kita, maka kita berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Insya Allah itu adalah penutup kekurangan yang ada. Maka hal inilah yang sangat penting bagi kita, bahwa puasa kita itu adalah puasa yang sempurna. Dan selanjutnya kita melakukan puasa Syawal itu merupakan tanda kita itu adalah sebagai penerima amalan seorang hamba. Dia menunjuki pada amalan saleh selanjutnya. Jadi dengan demikian kita itu, jika kita puasa Syawal, maka tandanya diterimanya amal-amal kita. Sebab dikatakan oleh para salafus saleh bahwa man sawaba hasanatan hasanah ba'daha wa man jazai sayyata ba'daha. Siapa yang mengerjakan kebaikan, amal kebaikan dikerjakannya, setelah itu diiringi dengan kebaikan lagi. Puasa dia dalam bulan Ramadan, setelah itu puasa pada 6 hari pada bulan Syawal. Maka ini satu tanda bahwa puasa Ramadannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia berbuat yang tidak disukai Allah, berbuat yang said, yang tidak baik, maka berarti puasanya itu adalah tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga siapa yang berbuat daripada kesalahan, setelah itu diikuti lagi dengan kesalahan yang lain, berarti ini adalah kesalahan yang fatal baginya. Namun jika kita bersalah, ikutilah dengan kebaikan, maka kesalahan itu akan ditutup oleh kebaikan-kebaikan yang ada. Kaum muslimin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, maka kita melaksanakan puasa Syawal ini adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disyukuri? Kita disyukuri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan diberinya ampunan. Apa ampunannya? Itu dalam bulan Ramadan setidaknya ada 3 ampunan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga dengan penuh keikhlasan karena Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan juga untuk malam harinya, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang mendirikan qiyamul lail malam daripada bulan Ramadan, maksudnya adalah tarawih yang diiringi dengan witir, maka dia juga diampuni akan dosa-dosanya. Dan selanjutnya pada akhir Ramadan, siapa-siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar pada sebelum malam terakhir Ramadan, maka juga diampuni akan dosa-dosanya. Jadi karena ini ampunan dari Allah, kita bersyukur kepadanya. Dengan syukur itu kita mempuasakan Syawal itu dengan hati yang senang dan nyaman. Dan selanjutnya melaksanakan puasa Syawal adalah menandakan bahwa ibadah itu adalah kontinu. Artinya ibadah kita itu terus menerus, tidak ada Ramadannya. Sebab ada sahabat berkata, apakah Rasul itu mengkhususkan daripada ibadahnya itu bulan tertentu? Jawabnya laisya, tidak. Rasul itu adalah melaksanakan ibadahnya itu adalah dengan kontinu. Tidak ada yang disebut dengan Sya'ban atau Sya'baniyah, tapi semuanya adalah Rabbaniyah. Tidak ada yang Sya'ban, tidak ada bulan-bulan yang lain lebih istimewa dari Rasul, tapi semuanya adalah diperlakukan oleh Rasulullah SAW terus menerus. Maka dengan demikian, kalau disebutkan oleh para ulama, sejelek-jeleknya orang adalah yang hanya rajinnya ibadah di bulan Ramadan, setelah itu dia tidak beribadah lagi. Ini termasuk adalah manusia yang terjelek.
dan tidak berkesinambungan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kita itu haruslah tahu bahwa kita itu sangat memerlukan hal-hal yang sangat dapat untuk membantu kita dunia dan akhirat. Maka dengan demikian kita haruslah melaksanakan apapun ibadah kita. Kalau kita biasa berpuasa, maka setelah Ramadan berpuasa. Kalau sebelum kita Ramadan, kita itu rajin melaksanakan daripada sholat berjamaah. Maka setelah Ramadan selesai, mari kita sholat berjamaah. Kalau seandainya di Ramadan kita rajin dengan Idul Fitri, dengan Qiyamul Lail atau yang disebut dengan sholat tarawih dan witir, maka pada setelah Ramadan kita laksanakan Qiyamul Lail juga, dan juga dengan witir. Dan selanjutnya kita itu dalam bulan puasa kita wajib berinfak dan bersedekah. Pada setelah puasa jangan tinggal diam. Terus kita itu bahwa kita berwakaf yang dihimbau oleh pengurus tadi, kita wakafkan di sini. Berarti yang kita wakafkan, yang kita infakkan, yang kita belanjakan pada bulan Ramadan, berarti itu adalah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tandanya. Maka dengan demikian tidak ada salahnya bagi kita sebagai umat Muhammad ini mengingatkan. Marilah kita yang belum mempuasakan daripada Syawal kita laksanakan, sebab masih ada tinggal 19 hari lagi. Demikian yang dapat disampaikan. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fil azim li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mustaqimina wal ghafurur rahim.